ada sejumlah nama kerajaan di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulu Indonesia adalah Nusantara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik ini. Keberadaan kerajaan tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dilupakan. Berikut ini adalah 10 daftar nama kerajaan dan raja di Indonesia. Yuk mari kita saksikan bersama-sama videonya. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai Martadipura, adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Palawa. Dari Yupa yang ditemukan kemudian muncul nama Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya Mulawarman dan Aswawarman diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kertanegara yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Menurut prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jaya Singawarman dari India. Menurut prasasti Ciaruteun, raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga, namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jaya Singawarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Menurut prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa, bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian Sungai Candrabaga. Saat ini dianggap sebagai kota Bekasi. Candrabaga menjadi Bagasasi, menjadi Bekasi dengan panjang 12 km dan Sungai Komati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahmana sebesar 1.000 ekor sapi. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat Sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1.000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya.
Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusbawa memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holing merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berada di pesisir utara Jawa Tengah. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Berbeda dengan kerajaan lain pada umumnya, kerajaan Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan terletak di lembah Gunung Merbabu. Letak kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan bagi para ahli sejarah. Ada beberapa asumsi mengenai letak Kalingga, yaitu di Blora dan Purwodadi, Salatiga, dan Jepara. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Palawa dan berbahasa Sansekerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, klasangka, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Berita dari Cina menyebutkan bahwa pemerintahan pusat Kalingga diserahkan kepada 4 mahamentri yang mengatur 28 kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas wilayah Kalingga adalah poli kemungkinan Bali di bagian timur dan la kemungkinan Kamboja di bagian utara. Batas barat adalah Tupoteng diperkirakan Sumatera dan bagian selatan adalah Samudera. Kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga ditopang oleh perdagangan dengan komoditas emas, perak, dan cula badak. Dalam kehidupan sosialnya, kerajaan Kalingga menerapkan peraturan ketat oleh Ratu Sima. Sikapnya tegas, adil, dan bijaksana yang membuat masyarakat Kalingga hidup secara teratur. Yang keempat, Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh Pitu. Poh Pitu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Dalam beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak Mataram kuno ditandai dengan letaknya yang dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa wilayah Mataram kuno bagian utara berbatasan dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Sedangkan di sisi barat terdapat Pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, dan selatan terdapat Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Bogowonto, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Sedangkan Poh Pitu yang dimaksud kemungkinan adalah wilayah antara Keduh hingga sekitar Prambanan. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas 2 periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Terdapat 2 wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya beragama Hindu dan Shailendra beragam Buddha. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat beragama. Di bawah pemerintahan Sanjaya, wilayah Mataram kuno mampu diperluas. Kerajaan Mataram Hindu pernah menjadi pusat pembelajaran agama Hindu yang dibuktikan dengan banyaknya kunjungan pendeta dan bahkan menetap di Mataram. Yang kelima, Kerajaan Sriwijaya merupakan simbol kerajaan maritim Indonesia yang berjaya pada 8 Masehi dan 9 Masehi. Kerajaan ini mampu menguasai wilayah perairan Nusantara bahkan hingga keluar wilayah Nusantara. Perlu diketahui kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan Jawa sebab silsilah raja-rajanya banyak yang berasal dari Jawa. Kebesaran Sriwijaya dianggap mampu mengimbangi kerajaan Majapahit yang ada di timur. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Berdasarkan isi dari Prasasti Kota Kapur, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh Dapuntah yang Srijayanasa.
Kisah pendirian Kerajaan Sriwijaya termasuk sebagai yang sulit dipecahkan dikarenakan sumber yang tersedia tidak menjelaskan struktur genealogis yang rapi antar raja-raja Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talangtuo menjelaskan bahwa Dapuntah yang adalah raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit menjelaskan bahwa Dapuntah yang melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Pada perjalanan tersebut, Dapuntah yang mampu menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur dari Pulau Bangka menjelaskan bahwa Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung hingga Lampung. Bahkan diperkirakan Srijayanasa juga melakukan percobaan ekspedisi militer ke Jawa yang dianggap tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga yang diperkirakan runtuh akibat serangan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balapuntradewa pada abad ke-8M dan 9M. Pada dasarnya Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Kola India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Sekitar abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Choladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang mengalami perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada masa pemerintahan Empu Sendok pada abad ke-10. Pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur diperkirakan karena faktor keamanan dan faktor alam. Kerajaan Medang Kamulan mengalami keruntuhan dikarenakan serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang dibantu Raja Wurawari. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sendok dari dinasti Isyana yang diperkirakan didirikan di wilayah Jombang, Jawa Timur. Empu Sendok merupakan penerus dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur diperkirakan sebagai akibat dari bencana alam meletusnya gunung-gunung di sekitar Mataram kuno. Empu Sendok merintis dinasti baru bernama Isyana dengan gelar Isyana Tunggadewa. Empu Sendok memerintah Medang Kamulan pada 929 Masehi hingga 949 Masehi. Selama kurun waktu 1 abad dinasti Isyana memerintah di Kerajaan Medang Kamulan. Selama memerintah, Empu Sendok dibantu oleh Permaisuri Sri Wardhani. Empu Sendok dikenal sebagai raja yang merakyat yang ditandai dengan dukungan Empu Sendok untuk mensejahterakan kerajaan seperti membangun bendungan untuk kegiatan pertanian. Pasca meninggalnya Empu Sendok, Medang Kamulan dipimpin oleh Raja Dharmawangsa. Pemerintahan Raja Dharmawangsa melakukan jalinan persahabatan dengan berbagai kerajaan di Nusantara, salah satunya adalah Kerajaan Bali. Hal ini dibuktikan dengan pernikahan Putri Raja Dharmawangsa dan Putra Raja Udayana yakni Airlangga. Hubungan baik juga terjalin antara dinasti Sang di Cina dan Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan runtuh ketika terjadi pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga. Secara mendadak Kerajaan Sriwijaya menyerang Medang Kamulan yang dibantu Raja Wurari. Serangan tersebut berakibat pada meninggalnya keluarga Kerajaan Medang.
Di sisi lain, Airlangga berhasil menyelamatkan diri beserta pasukannya. Pada tahun 1031 Masehi, Airlangga berupaya memulihkan dinasti Isyana dan menobatkan dirinya menjadi raja dengan gelar Rakai Hali Sri Lakeswara Dharma Wangsa Airlangga Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Pemindahan kekuasaan pun dilakukan ke Kahuripan dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Yang ketujuh, Kerajaan Kahuripan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Prabu Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Ibu kota kerajaan berada di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo. Kahuripan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur Kerajaan Medang. Kerajaan Medang runtuh diperkirakan pada tahun 1006 Masehi. Dan berdirinya Kahuripan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Kediri di Daha dan Kerajaan Majapahit di Mojokerto. Pada abad ke-10, Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini dilakukan oleh Raja Mataram, Empu Sendok atau Rakai Hino Sri Isana. Beberapa faktor penyebab perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur adalah karena sering terjadi perebutan kekuasaan akibat peristiwa meletusnya Gunung Merapi, adanya potensi serangan Kerajaan Sriwijaya untuk membangun perekonomian kerajaan. Kahuripan didirikan oleh Prabu Airlangga pada abad ke-11, tepatnya pada tahun 1009 Masehi. Prabu Airlangga bukan hanya pendiri kerajaan, melainkan juga satu-satunya raja yang memimpin Kahuripan. Pada awal berdirinya Kahuripan, wilayahnya hanya meliputi Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Selain menjadi pendiri Kahuripan, Raja Airlangga juga merupakan satu-satunya pemimpin kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga juga berhasil membawa Kerajaan Kahuripan masa kemajuan, dapat dilihat dari pesatnya pembangunan bendungan, pelabuhan, dan jalan. Ia juga meringankan beban pajak rakyatnya yang sering terkena musibah. Melemahnya Kerajaan Sriwijaya pada 1025 Masehi membuat Airlangga semakin leluasa memperluas dan memperkuat pengaruhnya. Airlangga menjalani beberapa peperangan sehingga beberapa kerajaan di berbagai wilayah pun bisa ditaklukkan. Akan tetapi pada 1032 Masehi, Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat, yaitu Dyah Tulodong dari Kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Di penghujung tahun 1032 Masehi, Dyah Tulodong berhasil dikalahkan lewat pertempuran sengit. Raja Wurawari pun dapat ditaklukkan. Hingga pada saat itu seluruh wilayah Jawa Timur dapat dikuasai. Kemudian pada tahun 1037 Masehi, Airlangga membangun istana dan ibu kota baru di Kahuripan termasuk wilayah Sidoarjo sekarang. Sejak saat itu, kerajaan yang dipimpin Airlangga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Airlangga banyak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, seperti pembangunan berbagai bangunan, bendungan, pelabuhan, jalan-jalan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan ibu kota, dan masih banyak lagi. Selain itu, Airlangga juga menggemari seni sastra. Ia meminta Empu Kanwa, pujangga kerajaan, untuk menyusun kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Yang kedelapan, Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu dengan pusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu diperkirakan berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Letak Kerajaan Kediri ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Kerajaan Kediri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah Kerajaan Kahuripan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi yang dilakukan oleh Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Diperkirakan sepeninggal Airlangga kedua kerajaan terjadi konflik. Berdasarkan prasasti Sirah Keting 1104 Masehi diketahui bahwa muncul nama Raja Sri Jayawarsa yang dianggap raja pertama Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau yang sekarang ini dikenal dengan Kota Kediri. Pusat kerajaan berada di tepi Sungai Berantas yang dahulu menjadi akses pelayaran. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya.
Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin politik yang dapat meramalkan masa depan melalui Jangka Jayabaya yang dikarangnya. Selain itu, karena Jayabaya memiliki visi ke depan membuat Jayabaya selalu dikenang. Kerajaan Kediri diperkirakan runtuh pada tahun 1222 Masehi ketika masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap sebagai sosok yang sangat kejam yang mengklaim hanya Dewa Siwa yang dapat mengalahkannya. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana untuk menyembah Kertajaya layaknya dewa. Melalui perlindungan Ken Arok, para Brahmana kemudian mendukung Ken Arok untuk melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Gantar. Keberhasilan Ken Arok membuat kerajaan Kediri mengalami keruntuhan untuk selanjutnya menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Kerajaan yang ke-9. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur. Letak kerajaan Singasari di daerah Singasari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari mampu memperluas kekuasaannya hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Pendirian kerajaan Singasari tidak terlepas dari tokoh Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya menjabat sebagai pengawal dari seorang aku di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya, Ken Dedes. Setelah menjabat sebagai Adipati Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, Raja Kediri menyerahkan kekuasaannya dan berpindah ke kerajaan Singasari. Ken Arok kemudian menjabat sebagai raja dari kerajaan Tumapel atau dinamakan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Kerajaan Singasari menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara dikenal sebagai raja yang menginginkan penyatuan atas wilayah Nusantara di bawah Singasari. Kertanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singasari diantaranya beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran kerajaan Singasari. Keruntuhan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Runtuhnya Singasari dikarenakan lemahnya pertahanan Singasari akibat terlalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang dari Kediri untuk melakukan penyerangan ke Singasari. Yang ke-10 adalah Kerajaan Majapahit, merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Temasik atau Singapura, dan beberapa wilayah Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah diantaranya Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti, serta Berita. Sejarah kerajaan Majapahit tidak terlepas dari kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, raja kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit.
Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Masehi. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Selama berjalannya kerajaan Majapahit banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk dalam kurung 1350 hingga 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Mpu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Majapahit. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi.